Bismillahirrahmanirrahim. Bulan ini adalah bulan yang sangat indah, bulan yang sangat suci, bulan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini terkhusus ada bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan berzikir, bulan bersedekah, bulan menyambung tali silaturahim, bulan muamalah baik dengan orang yang lain, karena bulan ini adalah Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan dengan bulan-bulan yang sebelum bulan Ramadan seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Harus kita lebih semangat daripada bulan-bulan itu, khususnya di dalam pendekatan kita dengan Al-Quran, karena di setiap bulan itu mempunyai keistimewaan yang berbeda. Namun bulan Ramadan mempunyai keistimewaan yang sangat beda daripada bulan-bulan yang lain, sehingga semua amal baik kita dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal baik kita bersedekah 1000 dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca 1 juz dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita nanti bulan Ramadan 10 hari tidak ada guna, tidak ada hasilnya. 20 hari tidak ada hasilnya, sampai bulan Ramadan keluar pun kita masih belum mendapatkan hasil daripada bulan Ramadan, hasil yang positif daripada bulan Ramadan, entah itu di dalam hati kita atau di dalam perlakuan kita, di dalam cara kita mengucapkan kata-kata, cara kita berbicara dengan orang lain, cara kita beribadah. Harus lebih baik setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Harus kita mempunyai asar ataupun mempunyai hasil daripada bulan Ramadan, mempunyai natijah ataupun hasil daripada pekerjaan kita di bulan Ramadan. Hati kita harus lebih suci daripada sebelumnya, ibadah kita lebih semangat daripada sebelumnya, hubungan kita dengan Al-Quran lebih dekat, hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat. Dalam hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innalillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah di dalam 1 tahun itu mempunyai pemberian yang istimewa. Sehingga kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ala fata'arradu laha, maka ingatlah kalian harus mendatangkan diri kalian kepada tempat-tempat yang sekiranya di situ menjadi tempat untuk dibaginya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata ulama, nafahatullah, pemberian Allah, mawahibullah, pemberian Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya bisa kita temukan, yang paling dekat untuk bisa kita temukan ketika berjamaah, ketika kita hadir majelis ilmu, ketika kita menghadiri majelis-majelis yang baik, majelis zikir, majelis sholawat dan lain sebagainya. Di situ insya Allah kita dapatkan nafahatullah, yang mana oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita diperintahkan untuk mendatangkan diri kalian, untuk kita datang kepada tempat-tempat yang di situ terdapat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengharapkan pemberian Allah namun kita tetap di rumah, kita tetap di kamar, tidak bergerak untuk mencari tahu ataupun mendatangkan diri kita kepada tempat-tempat yang di situ terdapat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah termasuk sesuatu yang salah. Seperti halnya orang yang mencari keselamatan bagi dirinya namun dia selalu melakukan kesalahan. Kalau ingin mendapatkan pemberian Allah, datangilah tempat-tempat yang di situ terdapat pemberian Allah. Kalau ingin selamat, jalankan sesuatu yang membuat diri kita selamat. Kata ulama, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabisi. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, kamu menginginkan keselamatan namun kamu tidak menjalani di jalannya, tidak berjalan di jalannya.
Ingat, inna safinata la tajri 'alal yabis. Ingat bahwa perahu ataupun kapal tidak akan berjalan di tempat yang kering, pasti jalannya di laut. Kalau ada safina ataupun ada perahu yang berjalan di tempat yang kering, ya tidak akan berjalan. Sama dengan itu orang-orang yang menginginkan pemberian Allah, namun dia tidak berusaha untuk mendapatkan pemberian Allah itu. Apa yang dia dapat, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau ingin mendapatkan pemberian Allah, datanglah ke tempat-tempat yang di situ terdapat pemberian Allah. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menggunakan waktu kita di bulan Ramadan. Jangan kita isi dengan sesuatu yang tambah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik apapun kita, dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Memang pada dasarnya seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, tidak. Akan tetapi orang itu akan mendapatkan hadiah ataupun balasan semacam surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita mengandalkan amal kita, namun rahmat Allah bisa kita temukan biasanya seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an, bahwa rahmatnya Allah itu adalah belas kasihan Allah yang lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, aktivitas yang baik, aktivitas yang positif. Di situ yang bisa kita katakan bahwa orang yang seperti itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kesempatan sangat-sangat baik untuk kita bersemangat di bulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika sudah memasuki bulan Ramadan, beliau bahkan dalam sedekahnya saja beliau disifati dalam hadis seperti apa? Seperti angin yang berhembus. Bagaimana ketika angin berhembus? Tidak terhitung berapa angin yang berhembus. Seperti itu juga Rasulullah mendapatkan sedekah, mendapatkan hadiah, Rasulullah langsung mengeluarkan, menginfakkan kepada orang-orang yang berhak. Tidak menyimpan di rumahnya, tidak. Nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sedekahnya, dalam segala apapun Rasulullah sangat bersemangat, sangat bersemangat di bulan Ramadan. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jaminan surga untuk beliau, namun beliau selalu bersemangat di siang hari, di malam hari. Bagaimana dengan kita tidak mau bersemangat? Siapa kita dibandingkan beliau? Jangan kita bandingkan kita dengan beliau, kita bandingkan dengan para ulama saja. Jangan sampai ke tabi'in, kita bandingkan kepada ulama saja. Siapa kita dibandingkan ulama? Ulama-ulama ada yang sebagian mempunyai wirid 100 ataupun 200, 300 rakaat di satu malam. Mereka sholat 300 rakaat, 400 rakaat, ada yang begini. Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Dalam satu malam mendapatkan 1000 rakaat. Al-Imam Syafi'i di bulan Ramadan berapa kali beliau menghatamkan? Ulama-ulama banyak beberapa kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang kita tidak mau bersemangat karena kita memang tidak merasa bahwa kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak ada yang mau menyadarkan kita bahwa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, hujibu wa hasbuhumul adzabu hijabu. Mereka tertutup, hatinya tertutup, tidak merasa tersiksa dengan adanya, tidak nyaman dengan adanya ibadah, itu sudah siksa dan mereka tidak tahu dengan hal itu. Dan itu sudah cukup untuk menjadi siksa bagi mereka. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah namun tidak merasa nyaman dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud hujibu, mereka dihalangi, mereka ditutup. Dan tutup yang semacam itu sangat sulit kita hilangkan. Dengan obat apa kita hilangkan?
Tidak ada obat lain selain kita memperkuat iman kita dengan memperbanyak kebaikan, hadir majlis dzikir, hadir majlis ilmu, hadir majlis, selalu berzikir, selalu mengaji, selalu melakukan sholat. Karena memang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazid wa yanqus, sehingga dari itu al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi di dalam kitabnya Sahih Muslim ada bab khusus babu annal imana yazidu wa yanqus, iman itu berkurang dan bisa jadi bertambah. Dengan apa? Ketika kita sudah tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tambah jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis iman kita akan berkurang, iman kita akan rendah. Namun ketika kita tambah mendekat begitu semangat kita di dalam mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu akan bertambah. Begitu di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Aktsiru min dzikri la ilaha illallah, selalu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena hal itu akan kata dalam hadis jaddidu imanakum, akan memperbaharui iman kita. Karena iman kita sudah akan berturun, akan merendah, akan selalu kadang bertambah, kadang turun, kadang. Jika iman kita sudah melemah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.